Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dewi Utari, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Riau Gelombang 1 tahun 2022, bidang studi biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik penerapan strategi scaffolding untuk memenuhi tugas UAS Perspektif Sosiokultural semester 1 di bawah bimbingan Bapak Dr. Darmadi MSI. Praktik baik ini dilakukan selama kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru. Berikut intervensi terkait penerapan strategi scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development di kelas 11 MIPA 3. Secara umum, di kelas 11 MIPA 3, peserta didik mampu memahami materi pembelajaran biologi dan mengikuti proses pembelajaran. Namun, terdapat beberapa peserta didik yang belum bisa mengikuti dan menguasai materi pembelajaran, seperti teman-teman yang lainnya. Dalam pembelajaran di kelas 11 MIPA 3, menerapkan kurikulum K13, yaitu pembelajaran terpusat pada peserta didik. Guru berperan sebagai penyampai informasi, fasilitator, dan elevator yang membebaskan peserta didik untuk berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan pengetahuannya. Dalam kurikulum K13, guru dituntut mampu menjadi fasilitator. Dengan kata lain, siswa diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu cara untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran adalah guru menerapkan metode pembelajaran scaffolding. Tahukah kamu apa itu strategi pembelajaran scaffolding? Metode scaffolding merupakan praktik yang berdasarkan pada konsep Vygotsky tentang Zone of Proximal Development atau zona perkembangan terdekat. Nah, jadi ZPD ini merupakan batasan antara kemampuan peserta didik dalam memecahkan permasalahannya dengan bantuan orang lain. Strategi scaffolding merupakan teknik pemberian dukungan belajar yang pada tahap awal diberikan secara terstruktur, kemudian secara berjenjang menuntun siswa ke arah kemandirian belajar. Dalam strategi scaffolding, guru berperan dalam mendukung perkembangan peserta didik dan menyediakan struktur dukungan untuk mencapai tahap atau level berikutnya. Bantuan yang diberikan oleh pendidik harus memungkinkan peserta didik untuk mandiri. Penerapan strategi belajar scaffolding di kelas dapat dilakukan dengan metode peer teaching atau yang sering kita dengar sebagai tutor sebaya. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkatan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa, atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Berikut kelebihan model pembelajaran scaffolding. Pembelajaran scaffolding mampu meningkatkan motivasi dan mengaitkan minat siswa dengan tugas belajar, mampu menyederhanakan tugas belajar, memberikan petunjuk untuk membantu peserta didik berfokus pada pencapaian tujuan, secara jelas mampu menunjukkan perbedaan antara pekerjaan anak dan solusi standar atau yang diharapkan, serta mampu memberikan model dan mendefinisikan dengan jelas harapan mengenai aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik. Ternyata selain kelebihan, juga terdapat kekurangan dalam strategi pembelajaran scaffolding, yaitu apabila dalam menerapkan model pembelajaran scaffolding, guru kurang terlatih dengan baik, maka tidak mungkin bisa melihat efek yang menunjukkan keberhasilan pembelajaran terhadap siswa. Selain itu, model pembelajaran scaffolding juga mensyaratkan guru untuk tetap memberikan beberapa kontrol dan bisa saja memungkinkan siswa melakukan kesalahan pada saat pembelajaran berlangsung.
Terdapat 4 metode strategi pembelajaran scaffolding. Pertama yaitu memotivasi, atau guru memberikan dorongan kepada peserta didik untuk meningkatkan keinginannya dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu modeling atau contoh, dilakukan agar peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Selanjutnya yaitu reminder atau mengingatkan kembali, yaitu guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu checking atau memastikan, bertujuan untuk memastikan siswa dapat menjawab semua permasalahan yang ada di LKPD. Nah, jadi pada saat checking ini, guru memberikan penilaian kepada peserta didik. Berikut merupakan contoh penerapan strategi pembelajaran scaffolding yang dilakukan di kelas 11 MIPA 3 dengan materi gangguan dan teknologi pada sistem pernafasan manusia. Pada tahap awal, guru memberikan asesmen diagnostik, persepsi, dan motivasi terkait materi pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, guru menampilkan media pembelajaran yang menarik. Kemudian, guru mengelompokkan peserta didik menurut ZPD-nya. Nantinya, di dalam kelompok, guru mendorong peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal secara mandiri dengan bantuan kelompok. Selanjutnya, guru juga memberikan bantuan bimbingan kepada peserta didik dengan memberikan contoh kata kunci atau hal-hal lain yang dapat memancing peserta didik ke arah kemandirian belajar. Kemudian, nantinya peserta didik akan membuat sebuah produk hasil belajar mereka yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka, dapat berupa poster, mind map, video, atau yang lainnya. Kemudian, nantinya guru akan meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk menanggapi presentasi dari kelompok presenter. Kemudian, pada tahap ini, guru memberikan penguatan materi agar pengetahuan yang diterima peserta didik menjadi utuh. Berikut ini merupakan hasil yang diperoleh dari penerapan strategi scaffolding di kelas 11 MIPA 3. Di antaranya yaitu peserta didik mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan tugas yang ada di LKPD bersama dengan teman kelompoknya. Peserta didik juga mampu menunjukkan kemajuan dalam kemandirian pembelajarannya yang dapat dilihat dari hasil post-testnya. Terciptanya lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dan mendukung hubungan sosial peserta didik. Peserta didik juga menjadi termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu berkarakter, berkewarganegaraan, mampu berpikir kritis, kreatif, berkolaboratif, dan mampu berkomunikasi. Selain itu, peserta didik juga mampu menghasilkan produk pembelajaran dalam bentuk poster, video, mind map, infografis, atau slide presentation sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Demikian penerapan strategi scaffolding pada ZPD yang telah saya lakukan di kelas 11 MIPA 3. Saya berharap kedepannya penerapan strategi scaffolding dalam pembelajaran ini dapat membantu guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik dan kebutuhan pengetahuan peserta didik, sehingga dapat terus mendukung dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Terima kasih. Salam guru hebat.